Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Rekobel, asal Gorontalo. Saya berasal dari MAN 1 Kota Gorontalo dan berjenjang di kelas 11, yaitu 11 IPA 6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Sebelum saya menjelaskan materi ini, mari kita mengawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ajaran tasawuf kali ini diawali dengan biografi Imam Junaid al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid ibnu Muhammad ibnu Junaid al-Baghdadi. Ia kemudian lebih populer dengan panggilan Al-Junaid al-Baghdadi dan terkadang juga dipanggil Al-Junaid saja. Lahir di kota Nihawan, Persia dan wafat pada 289 Hijriah atau 910 Masehi. Imam Junaid belajar ilmu tasawuf kepada pamannya, Syekh Syari al-Sakati dan Al-Harits al-Muhasibi, pendiri Madrasah al-Baghdadiyah. Kehidupan Al-Junaid di samping sebagai seorang sufi juga sebagai seorang pedagang. Beliau meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu mengerjakan sholat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Walaupun diberi karunia harta yang banyak, gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Sebagian besar kekayaannya disumbangkan kepada orang-orang sufi yang miskin atau digunakan untuk menjamu kawan-kawannya. Dia adalah sufi yang zuhud, tetapi dia tidak membuat hidupnya terlalu sederhana dan menjauhi kehidupan yang enak. Al-Junaid lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku, sehingga Ibnu Nadim dalam bukunya Al-Fihrits hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada dan Ar-Rasail yang sebagian besar dapat ditemukan. Proses pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya, sehingga pemikiran tasawufnya baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan murid-muridnya yang mengutip pendapatnya. Suatu saat Al-Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui sesuatu ilmu yang ternyata lebih besar daripada tasawuf, tentulah saya telah pergi untuk mencarinya. Sekalipun harus dengan merangkak ajaran tasawuf, Al-Junaid berpusat pada konsep khauf dan raja. Sikap hidup zuhud dan fakir adalah jalan yang ditempuh oleh Al-Junaid dalam buku tasawufnya. Al-Junaid memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Baginya, orang arif adalah orang yang tidak terikat oleh waktu. Pemikirannya tentang makrifat terbagi menjadi 2, yaitu makrifat ta'aruf dan makrifat ta'rif. Dalam hal cara untuk memperoleh makrifat, Al-Junaid mengatakan harus melalui maqamat dan ahwal. Makrifat tidak akan dapat tercapai tanpa pemurnian tauhid. Adapun salah satu dasar ajaran tasawuf Al-Junaid adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Al-Junaid membatasi jumlah muridnya, yaitu hanya terbatas 20 orang. Ia berusaha agar ajaran-ajarannya tidak sampai ke tangan orang awam, agar mereka tidak salah menafsirkannya. Walaupun dia sangat hati-hati, murid Al-Junaid ada juga yang pernah diadili dan mendapatkan tudingan zindik, yaitu Al-Hallaj. Di kalangan Suf, Al-Junaid dinilai sebagai guru awal dan mendapatkan gelar syekh atau penghulu kaum Suf. Imam Junaid meninggal pada hari Jumat 298 Hijriah atau 910 Masehi dan dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Syari al-Sakati di Baghdad. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.